Saya Gusti Pramudia dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM akhiran 35. Saya Dinda Dewi Sufaldiska dengan Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM akhir 55. Saya Kriswa Hidayat dari Prodi Manajemen Perusahaan dengan NIM akhir 1023. Saya Bintang Pramudia dari Prodi Manajemen Perusahaan NIM akhir 46. Hai guys, perkenalkan nama aku Putri Naila. Kalian bisa panggil aku Naila dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan akhiran NIM 04. Hai guys, perkenalkan nama aku Zahwa Agniani Filansa, biasa dipanggil Zahwa, dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM akhir 18. Halo, saya Muhammad Rema Valendana dari Prodi UPW dengan NIM akhir 11. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Farel dengan NIM yaitu 2508031011037 dari Prodi Manajemen Perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Kanabilana. Saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM akhir 25. Hai semuanya, perkenalkan saya Marlina Mika Tesalonika Syanipar dengan NIM akhir 39 dan saya dari Usaha Perjalanan Wisata. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Faizatu Zuhro. Saya dengan NIM 2509031020 dan 23. Saya dari Prodi Usaha Perjalanan Perkenalkan Wisata. nama saya Amrul Afimansyah dari Prodi Manajemen Perusahaan dengan NIM 2508031011054. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari edukasi BGN. Baik, cekidot. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Marlina Mika Tesalonika Syanipar dan rekan saya Gusti Pramudia Mursid. dan kami dari kelompok 1. Nah, kita kira-kira di sini mau ngapain ya? Kira-kira ngapain ya? Oh, kita lagi di mana nih, Tessa? Kira-kira? Nah, kita lagi ada di Badan Gizi Nasional. Tepatnya ada di Jalan Sumatera, Jember. Ya, benar. Oh iya, kira-kira kita di sini mau ngapain ya? Iya, ngapain ya? Nah, kita di sini bakal mewawancarai ahli gizi yang ada di Badan Gizi Nasional Jember. Selain itu, Kita juga akan mewawancarai orang-orang yang akan kita temui, khususnya mahasiswa Universitas Jember. Oh iya, daripada kelamaan, langsung kita mulai nggak sih? Iya. Yuk. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami mahasiswa dari Universitas Jember. Sebelumnya dengan kakak siapa? Dengan kakak Agista. Jadi berdirinya kami di sini, kami ada beberapa pertanyaan. Dan yang pertama itu, seberapa penting gizi, Kak? Karena itu untuk tumbuh kembang, apalagi untuk anak masa pertumbuhan sama perkembangan itu benar-benar sangat dibutuhkan, karena gizi itu kan komponennya kan banyak ya, komponennya ya, dari protein hayati, hewani, terus vitamin serta karbohidrat, lemak. Jadi dia sangat penting banget buat perkembangan tubuh kita. Pertanyaan kedua, kita ada porsi makan yang ideal itu seperti apa, Kak? Untuk porsi makan ideal pastinya harus sesuai dengan gizi seimbang ya. Jadi kalau dulu kan pas seperti masih pernah tuh, kalau sekarang tuh gizi seimbang. Jadi semua makanan tercakup, terus dari karbohidratnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, terus lemaknya terpenuhi, serat dan vitaminnya terpenuhi, seperti itu. Jadi mereka harus makan semua, nggak cuma sebagai susu sebagai lengkap. Jadi semuanya itu tidak penting. Itu kan beberapa, dan susu dianggap yang pelengkapnya. Sekarang enggak semuanya itu semua. Pertanyaan terakhir nih, Kak, makanan pokok paling penting yang harus diterima oleh ibu hamil agar anaknya tidak stunting. Oke, itu terutama adalah protein ya. Jadi protein itu macamnya banyak kan, dari daging, ayam, telur, ikan, kayak gitu, dan olahannya. Kalau daging kan bisa pakai kepala, juga bakso, jadi macam-macam kayak ayam gitu buat nugget, itu yang paling penting. Terus yang selanjutnya dengan sayur-sayuran dan buah-buahan gitu, itu juga paling penting. Terus juga ditambahkan dengan asupan vitamin juga supaya perkembangan janin di dalam tubuh ibu hamil tersebut bisa berkembang dengan baik, sehat. Ya, selanjutnya saya ingin menanyakan juga makanan spesifik
penyakit gitu kan. Maksudnya? Kayak makanan yang spesifik buat orang yang berumur, iya, ataupun kena penyakit gitu. Oh ya, jadi melihat dari penyakitnya kayak gitu. Jadi ada beberapa penyakit kayak hipertensi. Hipertensi ini kan tensi yang tinggi ya, tensi yang tinggi. Terus kalau untuk diabetes mellitus itu untuk yang memiliki gula darah, jadi kadar gula darahnya itu melebihi standarnya kayak gitu. Kalau untuk pasien dengan keadaan hipertensi dia harus diberikan makanan rendah garam. Jadi segala makanan yang asin-asin, yang berpengawet, nggak boleh konsumsi makanan yang ada MSG-nya juga kayak gitu. Karena makanan yang berpengawet itu resiko diberikan garam. Jadi garam itu kan resiko tensinya tinggi juga. Jadi otomatis mereka nggak boleh konsumsi makanan yang seperti itu kayak gitu. Terus kalau untuk pasien diabetes mellitus dia harus mengurangi bahkan tidak sama sekali konsumsi gula kayak gitu. Jadi makanan yang mengandung gula, contohnya seperti nasi, dia sangat dibatasi. Kenapa kok nasi dibatasi? Karena karbohidrat kalau sudah masuk ke tubuh dia akan memberikan begitu gula. Makanya dia salah satunya bahan makanan yang harus dibatasi kayak gitu. Jadi banyak sih beberapa diet-diet makanan lainnya untuk sesuai dengan keadaan penyakit pasien tersebut kayak gitu. Terus selanjutnya, makanan bergizi apa yang disarankan untuk pemulihan dengan cepat, apa yang boleh dan apa yang tidak disarankan? Oke, di mana-mana kalau emangnya untuk pemulihan itu biasanya menggunakan makanan yang tinggi protein, karena protein itu kan bisa memberi kecepatan untuk pemulihan tersebut kayak gitu. Jadi misalnya pasien dengan post operasi, jadi habis operasi kayak mungkin operasi melahirkan HSC itu ya. Nah dia itu harus pemulihan kan harus cepat, dia karena harus menyusui juga, mobilnya ngurus bayi kan, jadi harus cepat. Jadi dia harus diberikan protein tinggi. Nah jadi setiap harinya dia harus mengkonsumsi ekstra protein tinggi dari yang lain. Jadi misalnya kalau misalnya dewasa biasa tanpa hamil standarnya hanya protein biasa. Kalau untuk ibu hamil dengan post operasi dia harus protein tinggi kayak gitu. Jadi proteinnya double kayak gitu. Jadi misalnya bisa pakai telurnya dibuat ekstra jadi 2 atau ada tambahan ayam kayak gitu. Intinya menyangkal kata-kata orang zaman dulu, katanya kan oh jangan cepat sembuh katanya orang gatal. Nah sebenarnya gatal itu proses penyembuhan kayak gitu, regenerasi dia gitu. Makanya dikasih protein tinggi biar nggak gatal. Kalau kata dulu jangan itu gatal gitu, itu salah. Itu yang benar adalah konsumsi protein tinggi, ekstra telur, ekstra ayam kayak gitu. Terus terakhir nih Kak, pesan untuk kami generasi muda dan masyarakat agar bijak untuk memilih makanan supaya mencakupi gizi. Yang pasti harus sering-sering ya, maksudnya sadar diri bahwa nggak semua yang enak-enak itu aman kayak gitu ya kan. Pasti tetap harus bijak dalam memilih bahan makanan kayak gitu kan. Sekarang banyak tuh di media sosial menjelaskan tentang oh ini makanan yang baik untuk anak remaja, ini untuk anak dewasa, ini untuk ibu, ini untuk anak-anak supaya nggak stunting. Sekarang kan banyak ya, nggak seperti zaman dulu. Jadi kalau bisa ya memang lebih bijak dalam pemilihan bahan makanan. Jadi jangan terkecoh dengan yang penting kenyang kayak gitu, atau yang penting ngikutin tren lah kayak ginian apa makannya sebelah terus. Nah resiko di saluran cernanya kayak gitu, belum makan nasi sudah ngopi untuk cowok-cowok ya, itu juga resiko di saluran cernanya. Jadi memang harus bijak dalam memilih makanan, mulai dari sarapan itu wajib, terus memenuhi asupan-asupan gizi seperti serat, vitamin dan lain-lain itu tadi kayak gitu. Jadi tergantung kita sendiri. Iya, harus kita bijak karena sekarang kan informasi sudah gampang carinya. Gitu. Misalnya aku mau pengen diet lah, nah, diet apa gitu kayak gitu. Jadi sekarang lebih gampang daripada gitu. Atau kalau enggak kepengen lagi ya silahkan ke ahli gizi terdekat, misalnya ke ahli gizi rumah sakit terdekat kayak gitu. Kalau pengen tahu kayak gitu. Sekarang semua sudah gampang, tinggal kitanya aja. Tinggal kitanya gimana? Iya, kayak gitu sih. Baik, sudah. Makasih banyak ya Kak. Halo semuanya, selamat siang. Dengan saya Faizatul Zuhra dan di sini saya dengan kakak-kakak dari Universitas Jember, dari Fakultas Fisip juga. Semoga sama kami dari beberapa. Terus di sini kami akan mengangkat tema yakni tentang gizi. Menurut kakak, pentingnya gizi untuk anak kos itu gimana? Kan pasti anak kos itu struggle sama yang namanya maaf, ada mungkin kehematan ke anak kos itu. Karena itu kakak setiap harinya itu kayak gitu.
2 kali sakit diare gitu. Jadi Agak ngaruh juga ke iya, ini ya Kak ya. gizi itu penting. Kita kayak makanan yang higienis. Nah kebanyakan kan biasanya kayak yang penting makan kayak makan ini apa Iya. gitu. Ya. Itu penting banget buat kita menjaga pola makan. Apalagi kayak kita kan belajar gitu harus dibantu Yang asupan seimbang yang gitu ya, Kak? seimbang. Biar kita juga fokus belajar. Kan kebanyakan kan belum kayak nggak bisa ngatur makan, apalagi waktu tidur. Baik, itu dari kakaknya, kebetulan namanya siapa Kak? Maaf saya lupa tanya teman-teman. Saya Karisa Dari angkatan dari angkatan berapa enggak? Kakak Saya Husnul Hadina, angkatan 25 juga. dari Kak Karisa dan Kak Husnul ini, itu gizi itu sebenarnya penting bagi siapapun orang, nggak memandang itu anak kos, nggak memandang itu pekerja, guru, siapapun. Yang penting gizi itu terpenuhi dengan cukup, entah dari apapun, dari mana aspeknya kan pasti sangat mudah didapatkan. Mungkin itu saja. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kanabilana. Di sini saya bersama, mohon perkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Novi Calmaida Wulandari. Iya, bisa dipegang Kak. Perkenalkan, nama saya Andi Cahyono. Perkenalkan, nama saya Aprilia Najwa. Baik, jadi di sini saya akan bertanya-tanya tentang dengan ketiga kakak ini tentang seputar gizi. Baik, pertanyaan pertama, menurut kakak itu gimana sih pentingnya gizi bagi seluruh kalangan? Kalau menurut saya, untuk gizi memang penting untuk semua kalangan, terutama untuk anak-anak untuk masa pertumbuhan. Oh ya, menurut kakaknya? Menurut saya juga penting, tapi kalau untuk anak kos mungkin kurang terlalu bisa dikondisikan, karena kan kita di kos juga. Kondisi makanan juga seadanya gitu. Kalau menurut saya sih itu penting ya, dimana kalau kita mau belajar gizi itu harus terpenuhi biar kita bisa fokus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kakak sendiri itu lebih sering makan makanan yang bergizi atau makan makanan yang junk food, yang instan gitu? Kalau untuk saya sendiri, saya kan termasuk anak kos, jadi kalau untuk makanan sehat mungkin nggak sulit, cuman ya lebih banyak memakan makanan instan. Untuk kakaknya? Kalau saya sendiri emang karena enggak masak di kos, jadi lebih beli makanan yang cepat saji seperti ayam geprek. Kalau untuk saya sendiri, saya biasanya membeli, tapi itu membeli makanan rumahan, jadi tidak instan seperti itu. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kakak-kakak ini lebih memilih makanan yang kenyang tapi tidak sehat, atau memilih makanan yang porsinya cukup tapi tetap menjaga pola makan sehat? Bagi saya sendiri mungkin opsi kedua, cukup tapi sehat, itu mungkin sulit, apalagi pola makan anak kos tidak teratur. Jadi opsi pertama itu paling bisa Diterapkan. Iya, lebih bisa diterapkan. Ya mungkin jawaban saya juga sama seperti jawaban yang pertama, karena memang opsi pertama lebih memungkinkan untuk kami. Untuk saya sendiri, saya juga memilih opsi pertama karena memang terjangkau ya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi itu mudah apa susah? Kalau di sekitar sini itu gimana? Kalau untuk di sekitar sini mungkin cukup mudah, karena di warung-warung kan banyak yang penjual sayur. Cuman untuk kita yang mengolahnya itu kadang agak males, jadi kita lebih mending membeli. Gitu. Kalau di daerah kos saya sendiri di Jalan Jawa mungkin cukup sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi yang dimaksud seperti itu. Untuk saya kebetulan itu sangat mudah ya, karena di samping kos saya memang ada warung yang menjual makanan-makanan bergizi seperti itu. Jadi jawabannya sangat beragam ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, setelah mungkin kakak mendapatkan lupa lagi. Oh iya, beneran. Oke, untuk pertanyaan terakhir, setelah kakak mendapatkan penyuluhan tentang makanan bergizi itu, apakah kakak akan terapkan atau mungkin cuma angin lalu gitu aja? Kalau untuk diterapkan mungkin ya bakal saya terapkan, cuman untuk yang
selalu menerapkannya agak sulit juga seperti itu. Ya, sama seperti jawaban yang pertama, 50-50 mungkin akan diterapkannya. Begitupun saya, sesuaikan dengan kondisi mungkin ekonomi anak kos ya, seperti itu ala kadarnya. Baik, cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah bersedia saya tanyai. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal nanya ke salah satu mahasiswi. Kalau boleh tahu siapa kan namanya? Nama aku Anindya Naswa Anjani, bisa dipanggil Anjani. Oke, Kak Anjani kalau boleh tahu dari Fakultas mana dan prodi mana nih? Oke, aku dari Fakultas Ilmu Budaya dari Sastra Inggris. Oke, nah Kak, di sini kebetulan kita lagi ada proyek tentang gizi. Jadi di sini aku bakal tanya seputar tentang gizi yang ada di sekitar Kakak. Oke, nah yang pertama itu menurut Kakak itu gizi itu apakah penting untuk semua kalangan? Oke, menurut aku penting banget ya untuk semua kalangan, terutama untuk kita sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan identik dengan banyaknya kegiatan ya, kayak UKM, organisasi, belum lagi banyak tugas kayak makalah. Nah, jadi untuk menjaga imun kita tentunya gizi itu penting. Ini berlaku juga untuk semua usia kayak anak-anak dan dewasa. Oke, buat yang pertanyaan kedua nih Kak, dari Kakak sendiri nih, itu lebih sering makan junk food atau makanan yang sehat ya? Bergizi lah. Iya, kalau aku biasanya aku dikira-kira. Jadi misalkan aku seminggu nih, aku dari hari Senin sampai hari Rabu itu makannya junk food. Tapi dari hari Kamis sampai weekend itu aku biasanya makannya makanan sehat. Jadi seimbang. Jadi memang kalau misalnya udah serasa banget makan yang kita makan yang sehat. Oke, nah buat yang pertanyaan ketiga itu dari Kakak sendiri, ini porsi banyak, kayak kenyang ya, tapi dengan makanan junk food atau instan tadi, atau porsi cukup tapi dengan makanan sehat? Kalau aku sendiri, aku kan orangnya gak bisa makan banyak ya. Jadi kalau aku makan junk food pun itu lebih ke porsi yang cukup juga sih. Jadi misalkan satu porsi ini aku cuma makan setengahnya. Tapi kalau makanan sehat aku biasanya makan full satu porsi. Jadi cukup lah. Berarti kalau misalkan dalam satu porsi makanan sehat itu menurut Kakak itu udah cukup ya? Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak nih sebagai mahasiswi di Universitas Jember ya, di sekitar Kakak ini lebih mudah buat dapetin makanan instan atau junk food atau makanan sehat? Kalau untuk di sekitar kampus aku, terutama di Jember ya, nah itu lebih mudah untuk mencari junk food karena di sini tuh banyak makanan-makanan yang murah tapi isinya tuh banyak. Terutama untuk kita sebagai mahasiswa pasti kan nyari yang banyak tapi murah gitu kan. Kalau makanan sehat menurut aku di sini jarang sih dan mahal juga. Jadi makanya kita mungkin lebih sering untuk nyari makanan yang banyak tapi murah. Oke, berarti memang anak-anak kos itu lebih murah ya, dan porsi yang mengenyangkan lah. Oke, jadi segitu aja sekian dari kita. Jadi mohon maaf banget mengambil waktunya. Iya. Terima kasih. Saran dari kami untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan mengkonsumsi makanan sehat daripada makanan yang tidak sehat. Karena makanan enak belum tentu sehat, tapi makanan sehat sudah pasti enak. Nah, pesan untuk mahasiswa, memilih makanan yang sehat dan seimbang bukan sekedar soal kenyang, tetapi merupakan investasi penting untuk menjaga fokus belajar serta menghemat pengeluaran. Baik, kesimpulan dari wawancara ini di Badan Gizi Nasional adalah gizi sangat penting bagi seluruh masyarakat, baik lansia maupun remaja. Yaitu seperti semua gizi itu pasti disamaratakan, tidak ada yang tidak seimbang, dan kita bisa menerapkan hidup sehat dengan contoh memakan makanan yang real food dan juga mengandung 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih. 1, 2, 3. Nah, itu tadi kegiatan kita pada hari ini di Badan Gizi Nasional Sumbersari Jember. Yuk, Yuk teman-teman, mulai dari sekarang, no more BCIS. stay healthy.
healthy, stay vibrant, and see you on top.